Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waqala aidon qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Yaitu kita dapat sama-sama bersilaturahmi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk meluangkan masa kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena atas perjuangan beliau lah hingga saat ini manusia dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang sangat buruk, dari pengetahuan yang tidak ada, dari kehidupan yang sangat jelek. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diantar Allah Subhanahu Wa Taala, keadaan manusia ini sangat dalam keadaan hina. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hantar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga umat saat ini bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Umat saat ini bisa mengetahui mana perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat saat ini bisa mengorbankan harta, waktu, bahkan nyawanya demi agama Allah SWT. Ini suatu nikmat yang begitu besar yang perlu kita syukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hari ini dapat kita lakukan silaturahmi. Karena sudah lama kita akan buat wacana untuk bertemu dengan orang tua secara bersama-sama, ini istimai. Baru kali ini kita dapat berkumpul. Tujuan kita yang pertama, bagaimana tujuan maksud kita agar anak kita ini menjadi ahli-ahli ilmu, dai-dainya Allah Subhanahu wa taala, hafiz-hafiz Al-Qur'an, alim-alim. Maka perlu kita bermusyawarah. Syekh Al-Imam Al-Zarnuji, beliau ini sangat terkenal dengan kitab karangannya Ta'lim Muta'alim. Beliau sampaikan untuk perkara ilmu ini maka perlu 3 kesungguhan santri tersendiri, kesungguhan orang tua, dan kesungguhan gurunya. Maka kita perlu bermusyawarah. Dalam kitab tersebut beliau juga sampaikan buat musyawarah. Demi apa? Tercapainya maksud apa, kita hantar anak kita ke dalam pondok pesantren. Maksud agar anak kita mencapai apa yang kita harapkan. Banyak sekali fadilah-fadilah ilmu yang telah kita sering dengar. Banyak sekali fadilah-fadilah ilmu yang perlu kita tanamkan dalam hati kita. Bahkan kata guru kami, bagaimana keutamaan ilmu ini mengalir dalam darah-darah kita. Terkhusus kepada hafiz Al-Quran. Lalu pimpinan pondok kami, Pak Darwis Cipta Karya,
mungkin sebagian Bapak mungkin kenal. Setiap hari kami diwajibkan, setiap minggu wajib menghafal satu hadis fadilah Al-Quran. Beliau sampaikan, saya pengen setiap santri ini darahnya ini mengalir semangat untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kalau perlu orang tuanya juga sama-sama, tidak hanya membaca ta'lim, tapi menghafal juga hadis ta'lim, fadilah Al-Quran, khusus fadilah Al-Quran. Kenapa fadilah Al-Quran? Karena tidak ada kitab yang lebih tinggi derajatnya daripada kalam Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karena tingginya derajat Al-Quran ini, maka pengorbanannya pun sangat tinggi. Ya, Pak. Pengorbanan untuk mencapainya sangat tinggi. Sama-sama kita tahu Al-Quran ini datang, diturunkan berangsur-angsur, perlu mujahadah dari langit, turun kepada malaikat Jibril turun balik ke bumi berkali-kali, Pak, sampai habis 30 juz. Dari Nabi menyampaikan kepada sahabatnya perlu bermujahadah, tidak instan. Maka hari ini kita sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin juga mengambil berkah dari menghafal Al-Quran, Masya Allah. Kata Pak Darwis, pimpinan pondok kami, kalau orang ingin menjadi polisi saja, menjadi tentara saja, berkorban siang malam, Pak, kita bisa tahu, Pak, untuk menjadi tentara, latihannya siang malam dalam hutan, bahkan dipukul dengan benda keras, latihannya, Pak, sangat keras. Untuk fisiknya ini diberi sesuatu yang tidak mustahil bagi orang biasa. Maka untuk mencapai hafiz Al-Quran, maka perlu juga pengorbanan lebih. Karena apa? Karena nanti anak-anak kita ini akan mensyafaati nenek kakeknya, pamannya. Maka perlu dengan jiwa yang sangat kuat, mental yang sangat kuat, kesiapan yang sangat kuat, karena dia akan menyelamatkan ahli keluarganya nanti pada hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal. Sama-sama kita tahu fadilah Al-Quran ini sangat banyak, Pak. Dalam kitabnya Fadilah Amal, Syekh Maulana Zakaria sampaikan, Masya Allah, banyak, Pak. Nah, maka untuk kedepannya juga kami di sini akan memberikan pelajaran juga kepada santri di sini tentang fadilah amal ini, Pak. Nah, jadi sekalian kami sampaikan, mungkin dalam beberapa waktu ke depan kami akan meminta setiap santri memiliki buku fadilah amal. Karena satu pelajaran di sini nanti kita akan buatkan pelajaran fadilah amal. Nah, jadi bagi santri kita beda nanti seperti orang-orang awam umum biasanya. Kalau santri ini hafal, paham dia fadilah amal. Jadi ketika dia pulang, ketika dia keluar, poin dia lebih besar yang dia pahami daripada orang-orang umum biasanya. Nah, ini namanya belajar. Jadi mungkin untuk beberapa bulan ke depan mungkin kami akan meminta setiap santri memiliki buku fadilah amal. Satu untuk memahaminya, juga menghafalnya, dan mungkin juga nanti muntakob juga kita sarankan juga. Karena kita pondok asasnya dakwah. Bahkan saya sebagai alumni Pondok Kerincing, Pak Kiai kami sampaikan, ketika saya disuruh pilih antara ilmu dengan dakwah, maka saya akan ambil dakwah. Maka yang terbesar dalam niat kita dalam memondok ini, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menyampaikannya kepada umat, untuk berkhidmat kepada agama. Karena ilmu ini punya Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita nanti
menjadi lebih besar ketika telah kita memahami ilmu agama. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat. Jadi untuk mencapai target kita ini, maka kami dari Pondok Tahfiz Al-Hijrah ada beberapa sedikit tata tertib yang ingin kami sampaikan juga. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yang dikatakan Syekh Al-Imam Al-Zarnuji, beliau sampaikan perlu kesungguhan orang tua, perlu kesungguhan santri, dan perlu kesungguhan guru itu sendiri. Andai kan, kata beliau, andai kan satu poin ini tidak bersungguh-sungguh, maka sudah dipastikan anak tersebut tidak akan jadi, Pak. Sudah dipastikan anak tersebut tidak akan jadi. Kita bisa sama-sama tahu, Pak, kita bisa membaca buku tentang sejarahnya Imam Syafi'i, Masya Allah. Beliau untuk mendapatkan ilmu, betapa banyaknya pengorbanan orang tuanya. Banyak. Imam Ghazali rahmatullah alaihi juga seperti itu. Betapa besarnya pengorbanan orang tuanya, sehingga saking besarnya pengorbanan orang tua beliau ini, ilmu yang didapat oleh anaknya pun begitu besar. Saking bersungguh-sungguhnya orang tua tadi mengorbankan anaknya, mengorbankan hartanya demi anaknya menjadi seorang ahli ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang sangat besar kepada anaknya. Imam Syafi'i menjadi ahli ilmu, Masya Allah, yang tidak diragukan lagi, Pak. Sampai saat ini berapa juta manusia yang pelajari kitab-kitab beliau. Karena apa tadi? Salah satu faktornya adalah pengorbanan orang tua. Maka sudah sangat bersyukur kita, karena anak kita sudah dalam pondok pesantren. Ini suatu nikmat yang besar, Pak. Hari ini sama-sama kita tahu, Masya Allah, anak-anak di luar, Pak, jangankan yang besar-besar, yang sudah dewasa, yang masih kecil-kecil saja, Masya Allah, keadaannya sudah sangat tidak karuan, jauh dari amal agama, Pak. Alhamdulillah di pondok kita ini amalnya, Masya Allah. Bahkan di malam hari kakuzarinya santri ini hirosah, Pak, jaga malam. Ini amalan besar, amalan para sahabat dahulu, Pak. Mereka hirosah untuk jaga malam, jaga amalan malam, jaga tahajud, jaga bahkan mungkin malam harinya mungkin banyak amalan-amalan infirodi yang mungkin tidak diketahui teman-temannya, bahkan orang tuanya. Maka ini satu pengorbanan yang sangat besar untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kembali ke poin tadi, apabila satu poin saja tidak bersungguh-sungguh, maka apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan tidak akan pernah tercapai. Maka yang kami ingin tekankan di sini, alhamdulillah telah beberapa bulan lama perjalanan pondok ini, maka banyaklah yang kami sering, yang kami nilai, yang kami tanggapi, yang kami perhatikan. Maka sampailah kesimpulan yang dapat kami hari ini kami kumpulkan orang tua, yang kami sampaikan. Perjalanan pondok hari ini, keluhan-keluhan santri, pencapaian santri, apa-apa saja. Maka awal pertama kali kami sampaikan tata tertib santri. Yang pertama tentang ibadah. Di sini sama-sama kita pahami ibadah sudah menjadi kewajiban. Bukan saja santri, umum pun menjadi kewajiban ibadah salat 5 waktu. Juga sini kita wajibkan salat rawatibnya, ba'diyah, qabliyah, salat tahajud, witir dan duhanya kita jadikan sebuah program sini, Pak. Jadi kalau di luar sana umum ibadah tahajud, duha, witir ini sebagai sunnah, telah menjadi kewajiban di pondok ini, menjadikan sholat sunnah tersebut menjadi kewajiban dia. Ini poin besar, Pak.
Ini satu sholat sunnah ini kata Nabi lebih besar daripada dunia dan seisinya. Hari ini farilah ini tidak begitu masuk ke dalam hati kita karena kurangnya pengorbanan kita. Padahal Nabi dulu menyampaikan ini kepada para sahabat sangat bersungguh-sungguh. Jadi santri kita alhamdulillah pada saat ini sholat sunnah ini menjadi kewajiban. Terus membaca Al-Qur'annya, Masya Allah. Alhamdulillah program sudah berjalan dengan bagus. Terus puasa sunnah sedang kita usahakan Pak, karena juga nih kemampuan santri kita ini Masya Allah. Kalau dibilang rata-ratanya untuk pondok-pondok umum masih terlalu kecil. Jadi kita masih usahakan karena mengganggu program juga. Target kita mungkin tetap kita akan buatkan Senin Kamisnya. Karena poin kita menghafal Quran ini mengganggu juga Pak. Ini semangatan santri tadi fadilahnya juga belum kuat. Ini puasa Senin Kamis dibuat, mengajinya turun. Masya Allah. Ini keluar dari target Pak. Jadi tetap target utama kita program tahfiznya. Jadi kadang ada juga sebagian orang tua, ya sebuah harapan kita juga Senin Kamis ini perlu diistiqomahkan, memang niat kita juga. Tapi belum begitu istiqomah karena melihat kondisi pelajaran santri. Jadi ada yang lebih didahulukan maka kita dahulukan. Terus juga tentang izin santri, ini yang perlu kami betul-betul sampaikan Pak. Mengenai izin santri, menelpon santri dan menjenguk santri, juga hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan orang tua ke pondok. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita perhatikan dahulu ketika kita mengantar anak kita ke pondok. Maka dalam peraturannya telah kami sampaikan, kita memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk penjemputan anak pulang. Kenapa ini kami sampaikan? Karena ini bersangkutan dengan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dan juga target kita agar anak kita ini capai hafalannya sesuai dengan target. Maka yang perlu kita perhatikan, namanya kita akan mencapai satu cita-cita yang sangat besar, maka perlu mujahadah, pengorbanan yang sangat besar. Ketika kita ada suatu permasalahan, ada musibah, ada berupa sakit, maka sudah menjadi suatu sunnatullah. Itu akan kita lewati. Maka perlu kita sebagai orang tua dan juga santri, yang perlu kita dahulukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Walaupun kita sama-sama belajar, anak kita juga belajar, maka kita sampaikan dulu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pondok kita telah sepakati libur santri pulang sekali sebulan Pak. Sekali 1 bulan. Kalau dari kami tambahan sebisa mungkin tak pulang. Sebisa mungkin tak pulang. Ada saya pribadi Pak. Terus yang kedua, untuk penelponan santri. Penelponan santri kami telah sepakati untuk telepon langsung ke pihak pondok Pak. Tidak ke Ustadz Umar. Ini mohon maaf juga. Untuk penelponan santri tetap ke pihak pondok. Nanti nomor saya boleh juga atau ke nomor Ustadz Zian. Juga untuk kunjungan kita setiap minggu ya Ustaz,
Setiap hari Jumat kita berikan kunjungan atau membawa anak untuk jalan sebentar atau membeli keperluannya, maka tetap kita berikan di hari Jumat. Sebagaimana tadi telepon juga, kami juga sarankan kami beri waktu di hari kami ikutkan pondok kami, boleh di hari Senin atau hari Jumat. Boleh di hari Senin, sajian hari Senin. Enggak. Itu telepon menelpon tetap di hari Jumat juga, Pak. Karena sajian tidak juga di tempat. Karena tadi poinnya tetap telepon menelpon tetap ke pihak pondok. Pihak ke saya boleh atau ke sajian. Kita ingin agar Ustaz Umar juga tak terganggu, Pak. Jadi kalau santri ini setiap hari atau setiap waktu menelpon ke Ustaz Umar, nanti panjang ceritanya, Pak. Jadi untuk itu kami yang mengambil tanggung jawabnya telepon menelpon. Terus untuk kunjung mengunjungi, kami sarankan juga, kami harap bantuannya, kerjasamanya orang tua untuk mengunjungi tidak di jam program. Tidak di jam program. Kami harap di Kamis sore sudah boleh dikunjungi atau hari Jumat. Karena apa? Karena mengganggu program-program yang sedang berjalan. Terlebih nanti ketika mempelajari pelajaran kitab, maka anak ini akan ketinggalan pelajaran. Maka target nanti tak tercapai, Pak. Jadi sama-sama kita mengorbankan keinginan kita, mengorbankan perasaan kita demi yang lebih besar. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga sebagian orang tua yang keluar dakwah, maka sangat mengurangi mengetahui keadaan di rumah. Seperti itu juga keadaan anak kita di pondok, sebisa mungkin anak kita tidak mengetahui keadaan di rumah. Karena anak kita ini sedang proses ingin mencapai derajat tertinggi, Pak. Ilmu ini tertinggi, Masya Allah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan, Nabi Adam ini dimuliakan di atas para malaikat karena ilmunya tadi, Pak. Jadi kita ini ada ilmu tadi yang mengangkat kita. Maka untuk mencapai derajat ini perlulah pengorbanan dari orang tua, dari santri, dan orang ustaz sendiri. Yang kami harapkan penyampaian ini bukan dari keinginan nafsu kami, tapi keinginan kita bersama agar anak kita ini betul-betul, jangan hanya dari pihak pengurus atau dari pihak anak yang bersungguh-sungguh, dari orang tuanya yang kurang bersungguh-sungguh, atau dari orang tua sudah bersungguh-sungguh, ustaz sudah bersungguh-sungguh, anak yang tidak bersungguh-sungguh. Maka kita usahakan, kita sebagai poin santri atau sebagai poin orang tua atau sebagai poin ustadz, sama-sama kita berjuang untuk mencapai satu tujuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu teman saya, Pak, ada di Pondok Tahfiz. Ketika kakeknya meninggal, Pak, kakeknya meninggal di Bukit Tinggi, maka Ustadz saya katakan, santri tadi izin, Ustadz, kakek saya meninggal, saya cucu paling besar, Ustadz, saya izin dulu untuk ikut menziarahi kakek saya. Maka Ustadz kami sampaikan, doa saja di pondok, doa saja di pondok. Kata Ustaz kami, Ustaz Hanzalah nama beliau, karena yang diharapkan kakekmu kamu ini doa kamu, bukan kunjungan kamu. Bersungguh-sungguhlah menjadi hafiz Quran. Ketika kamu mencapai cita-citamu, apabila ketika kakekmu Allah takdirkan untuk masuk, dicuci dulu ke neraka, kamu akan menjadi penyelamat bersyafaat. Masya Allah. 4 tahun setelah itu, Pak, anak tersebut jadi hafiz Quran. Tak jadi anak dari pulang kampung,
Anak yang beramalan di pondok saja, alhamdulillah anak teman saya itu sendiri sekarang dari Hafiz. Masya Allah. Kenapa tadi Pak? Mendengarkan nasihat ustadznya, tidak pulang. Jadi jangan menjadikan alasan-alasan yang tidak begitu menjadi suatu kepentingan anak itu hadir, tidak usah diikut-ikutkan. Karena kematian, keadaan apa saja tidak ada pengaruhnya, bahkan akan menjadi merusak hafalan anak itu sendiri. Ini sedikit tapi sangat berpengaruh dalam hafalan, berpengaruh dengan pikirannya. Ketika dia pulang, dia mungkin pertama dia akan ingat kakeknya, tapi lama-lama enak-enakan dengan saudaranya, keenakan dengan orang tuanya, keenakan bermainnya, keenakan dengan AP-nya sehari ini, masya Allah fitnahnya. Maka akan banyak lagi rintangan dia membuat fokus dia hilang, tujuannya tidak akan tercapai. Seperti juga santri kami juga Pak, orang tuanya nelpon saya, Ustaz, bisa nelpon anak saya, bisa ditelepon anaknya. Mamanya katakan, nak, ibu mau jalan-jalan, mau ikut, kacau. Allah. Ada seperti itu Pak. Suatu perkara yang tidak perlu dibawa ikutkan anak kita, tidak perlu disampaikan. Kalau ibu mau jalan-jalan, mau kemana, keluar saja, pergi saja. Tidak usah disampaikan kepada anak kita. Anak kita ini sedang berusaha agar nanti keluarganya selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cita-cita besar Pak. Pengorbanan yang perlu bersungguh-sungguh. Hari ini untuk menjadi dokter, guru, masya Allah, tinggal pengorbanan Pak. Tidak main-main. Hari ini kita untuk anak kita menjadi seorang ahli ilmu, kita belum begitu bersungguh-sungguh. Maka kesungguhan ini perlu dari awal. Ustaz, anak saya masih kecil. Ustaz, anak saya masih ini, masih itu. Kita sama-sama maklumi. Tapi kita perlu mengurangi, Pak. Belajar sedikit-sedikit untuk mengorbankan ini, Pak. Kalau kita beralasan anak kita kecil, kan kita juga sendiri dari awal yang siap mengantarkan anak kita ke pondok pesantren. Maka ini perlu kita tanamkan kepada kesiapan kita bahwa pengorbanan kita ini sudah 100%, maka kita teruskan. Nah, jangan kita goyang. Nah, ada santri kami Pak, udah mau selesai juga ditarik orang tuanya. Anak saya ini nggak ada ijazah SD-nya, Ustaz, nggak ada ijazah SMP-nya. Nah, padahal hari ini ijazah hafiz Al-Quran ini dicari-cari Pak. Saya sendiri dulu ketika di Ancol mondok ada tawaran dari Universitas Indonesia kepada santri-santri Ancol yang ingin mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia, kami terima. Hari ini kampus-kampus besar di Indonesia ini menawarkan diri Pak. Sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dunia akhirat kita pegang, dunia akan mendatangkan dirinya dengan hina-hina Pak. Maka bersungguh-sungguhlah kita dalam Al-Quran kita. Jangan kita tertipu dengan ijazah, dengan kerja dunia. Dunia ini akan datang. Dunia ini akan datang dengan hina Pak. Tawaran-tawaran akan datang. Teman kami Pak, 5 juz hafal Al-Quran, sekarang diminta jadi polisi di Ternate. 5 juz, bukan 30 juz Pak. 5 juz jadi polisi di Ternate. Tanpa persyaratan, bahkan dibeasiswakan. Maka sudah Allah tampakkan fadilahnya Pak. Di dunia saja sudah Allah tampakkan fadilah Al-Quran. Banyak lagi Pak fadilah-fadilah dunia yang menunggu anak-anak kita nih Pak. Kasarnya. Maka perlulah kita untuk bersungguh-sungguh, karena yang paling tertinggi dari niat kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita takut anak kita ini nanti dunianya tak dapat. Karena keluhan-keluhan seperti itu akan kita dapatkan Pak. Seperti santri saya, kami di Ternate sana banyak seperti itu Pak. Ustaz, bisa nanti anak saya
ijazahnya ini Mas. Maka keraguan-keraguan ini perlu kita hilangkan. Kita bersungguh-sungguh saja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang mempelajari ilmunya, Masya Allah. Kami tadinya dulu Pak Jur pelajar di Unri Pak. Tahun 2013, 2012 dulu ada jur pelajar di Unri. Kata ada seorang profesor S3. Saya S1-nya di Unri. S2 saya di Inggris Pak. Bapak itu, saya lupa nama. S3-nya Bapak itu di New York Pak, Amerika. 3 sampai S3 Pak, Masya Allah. Sekarang jadi profesor beliau. Yang dipelajarinya cuma Bapak mempelajari kotoran hewan. Mempelajari kotoran hewan. Kata Bapak itu, saya ini sarjana tai ayam. Allah. Dia merendahkan sarjana dia. Dia udah dakwah Pak, udah keliling dunia dengan dakwahnya, Masya Allah. Jadi ini di fakultas beliau itu membahas kotoran hewan. Kenapa bentuk ini? Kenapa dari apa ini? Jadi bisa jadi apa ini, Pak? Bisa jadi pupuk, bisa jadi ini. Ada universitasnya, Pak. Ada pelajarannya. Beliau menyampaikan ini, beliau katakan mempelajari tai hewan saja bisa jadi S3, jadi profesor. Bisa keliling dunia. Maka poin yang beliau sampaikan, lebih-lebih orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari kotoran saja bisa S3 jadi profesor, bahkan bisa kemana-mana. Maka lebih-lebih orang yang mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil, maka bisa kita pahami, tentu bisa anak tersebut menyelamatkan keluarganya nanti di neraka apabila ahli keluarganya ditetapkan menjadi ahli neraka. Kenapa? Orang mempelajari kotoran saja sangat bisa menjadi mulia, lebih-lebih orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mungkin poin-poin besar yang kami ingin sampaikan. Semua kewajiban, semua titipan Bapak adalah amanah kepada kami, menjadi kewajiban kepada kami untuk betul-betul mendidik, mengajarkan, memberikan amalan rohaniyahnya. Maka kami harap serahkanlah 100% kepada kami agar kami dapat betul-betul mendidik, mengajarnya dengan sepenuh hati, dengan bersungguh-sungguh. Jangan sampai nanti seperti yang telah berlalu, kami juga Ustaz telah bersungguh-sungguh, tapi dari pihak keluarga, dari pihak orang tua, dari pihak paman yang menyelewengkan target cita-cita yang besar. Maka ini harapan kami agar sama-sama Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada mungkin usulan dari orang tua, masukan dari orang tua atau lainnya, mungkin boleh kami minta. Ada usulannya mungkin Bapak, ada masukan, kami mungkin lagi buka forum diskusi sedikit. Dan pelajari atau mengamalkan lebih bagus gitu. Kedua, bagaimana target daripada pondok ini dari Al-Alimah ini bisa kesamping orang tua bersungguh-sungguh, anak sungguh-sungguh, apalagi bersungguh-sungguh pula Ustaz dengan target awal dan bahkan target akhir mungkin barangkali yang kita apakan ini tata tertib juga perlu juga diseimbangkan. Bahwa tadi saya tertarik sekali bahwa memang ini mujahadah, bahwa puasa ada segini, sholat fardu sudah jelas kan, dan sholat sunnah. Tapi yang kita ketahui sini Ustaz, sholat duha dengan tahajud ini memang ini ya diwajibkan ya. Kita prosesnya dengan sesuai kemampuan anak. Memang puas. Di sini kita buat wirosah malam. Jadi setiap malam itu udah jadi
sudah kami beri apa juga acara penerangan juga setiap mirosnya tadi amalan lah. Jadi sudah sekalian jalan. Alhamdulillah. Puasa Senin Kamis ini memang penting juga, di mana pondok umum juga puasa Senin Kamisnya ada. Bisa mereka juga tidak memberatkan bagi santrinya, tapi paling tidak ada keinginan anak-anak yang berpuasa puasa sunnah Senin Kamis ini, karena ada anak-anak itu memang tak suka makan ya. Itu kan salah satu nilai tambah bagi mereka. Memang makan tak terjaga dia kan. Ketika ditawari puasa sunnah malah bagus nih, motivasi kan, target juga bagi mereka bahwa adanya menyarankan puasa Senin Kamis. Jadi sini memang perlu juga disampaikan kepada anak-anak kami, dan kami juga sebagai orang tua memang kalau ayah ini samina wa ta'ala, cuman ibu ini memang kasih sayang luar biasa kepada anak. Tapi memang gitu juga ketika libur ya kan, ketika perhatian kepada anak kadang-kadang berlebihan juga, memang betul perlu juga namanya seorang ibu memang luar biasa. Cuman kita memang harus tahu juga kunjungan-kunjungan dan bagaimana anak tadi bisa betul-betul fokus. Iya, pertanyaan kami di sini mungkin juga terutama saya sendiri ya, memang karena kami juga sebagai ya guru lah, guru mengaji ini memang kadang-kadang kami kan libur ini cuman hari Sabtu, Jumat masih aktivitas ya, Minggu ada juga. Nah ini bagaimana kira-kira ada keringanan atau memang atau bagaimana kan gitu. Kami ini mau berkunjung hari Jumat masih ini ya kan, tapi terpaksa kami libur kan gitu. Nah ini sebagai orang tua wali itu mungkin ada sedikit keringanan mungkin barangkali kan, karena kunjungan ini enggak sekali-sekali kami kesini kan gitu. Apakah memang bisa seminggu sekali atau memang ditarikkan sebulan sekali? Barang itu aja Ustaz, perlu juga menjadi pertimbangan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Memang sebenarnya ada terkhusus dalam sebuah keadaan tuh, dalam kitab tuh ada istinaknya, pengecualiannya. Ya terkhusus kalau waktu memang tak ada waktu waktu orang tua, tetap kita bisa Pak, mungkin di hari Sabtu yang seperti Pak Tibi bisa sampaikan, tapi harapan kita tetap di luar jam program, ataupun boleh jam program, tapi sebagai anak atau sebagai santri tetap jangan keluar dari program dahulu, atau minimalnya target dalam majelis tersebut misalnya sabak selesai setoran baru Ustaz boleh mengizinkan. Apabila belum manzil, dia belum simak Al-Qur'annya atau belum suaranya, maka tetap dari pondok tidak mengizinkan. Bahkan kami Pak di pondok kami dulu, tahfiz juga, Maghrib sama Isya ini santri untuk santri tak boleh izin buang satu ke WC Pak, buang dua. Keras Pak. Kenapa? Waktu Maghrib Isya ini waktu yang sedikit tapi sangat menentukan setoran dia hafalan pagi. Jadi sebisa mungkin santri Maghrib sampai Isya dan Isya nanti tak ada izin. Kalau perlu tidak duduknya tak pindah-pindah, duduk searis Pak. Sangat keras duduk tuh, kalau gini ya gini sampai habis. Duduknya tuh nggak bila pindah-pindah. Untuk apa? Untuk fokus tadi betul-betul capai. Itu izin 1-2, lebih kalau izin ada kunjungan orang tua apa, pengaruhnya sangat besar. Maka kita tetap bisa berikan, tapi tetap di luar jam istirahat, di dalam program kita berikan. Terus semua ini memang perlu proses.
insya Allah kalau orang tua sudah memberikan sepenuhnya dengan hati, maka kami pengorbanan kami sepenuh hati pun tidak